Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya memacu motor saya dengan kecepatan di atas 120. Membek beb beb. Karena saya motornya cc tinggi, maka saya bisa lari sekencang-kencangnya. Wing, wow, wow. Dan kemudian semua pengendara selalu aku abaikan, tidak aku indahkan. Mereka saya anggap sebagai bayangan saja. Lampu merah pun ping. Dan kemudian kalau sudah ketemu orang yang ketabrak, mati atau mungkin terluka, lalu masih saja banyak orang yang kemudian melarikan diri, ngebut supaya tidak mau menolong orang itu dan tidak dipersalahkan. Bahkan kasus motor yang ditabrak oleh mobil seorang petinggi militer yang di Jawa Barat dulu, kemudian akhirnya 2 orang itu terluka, akhirnya dibuang di sungai, di mana kemudian akhirnya ditemukan dan menjadi semacam hukuman yang berat bagi orang yang melakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang yang sudah buta, tidak hanya buta mata, tetapi buta batin, buta hati. Orang yang sudah mencelakai orang lain, tidak mau menolong, malah lari. Orang yang sudah ugal-ugalan naik motor, akhirnya memberikan korban. Korban itu sudah ditabraknya. Dia tidak berhenti untuk menolong, malah kabur, bahkan berusaha untuk sembunyi. Dan mungkin malah justru dia akan melarikan diri sejauh-jauhnya. Tidak peduli bahwa ada orang yang celaka atas tindakan saya, yang terancam nyawanya karena kecelakaan itu. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya banyak orang yang sudah buta mata batinnya. Tidak hanya buta mata fisik, tetapi mata batin. Itu yang lebih berbahaya. Injil hari ini bicara tentang buta. Orang yang buta, Yesus dan Bartimeus. Ketika Yesus dengan murid-muridnya masuk ke kota Yeriko, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia dan murid-muridnya. Dan ketika mereka keluar dari kota Yeriko, di gerbang kota itu bertemu dengan Bartimeus, orang buta pengemis, anak Timeus. Maka Bartimeus itu begitu mendengar Yesus lewat, dia langsung teriak, "Guru, kasihanilah aku. Guru, Tuhan, kasihanilah aku. Aku ini orang buta." Lalu banyak orang terganggu. "Shh, diam. Jangan teriak-teriak." Bahkan murid-murid Yesus pun teriak-teriak, "Jangan teriak-teriak. Diam." Tetapi semakin dilarang, dia Bartimeus semakin keras berteriak, "Tuhan, kasihanilah aku." Lalu Yesus mengatakan, "Suruhlah dia kemari." Orang-orang yang dekat dengan Bartimeus langsung mengatakan, "Itu guru memanggil kamu." Bartimeus pun langsung melepas mantelnya dan langsung bangkit mengejar Yesus. "Guru, kasihanilah aku." Lalu Yesus bertanya, "Apa yang ingin aku perbuat untuk kamu?" "Supaya saya bisa melihat. Saya sudah buta sejak lama." Lalu Yesus mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekarang melihatlah." Akhirnya Bartimeus melihat dan dia pun memuliakan Tuhan. Kegembiraan orang yang dari tidak melihat kemudian melihat, itu menjadi sesuatu yang menggembirakan orang itu. Dan itu juga menggembirakan Yesus dan murid-muridnya. Kegembiraan orang yang bisa melihat lagi. Dan itu menunjukkan dia menemukan
jalan imannya lagi, menemukan jalan keselamatannya lagi. Saudara-saudari yang terkasih, di dunia sekarang banyak orang yang sudah buta mata batinnya, tidak melihat bahwa orang-orang di sekitar kita kadang berteriak minta tolong. Suatu saat ketika saya masih frater, jadi masih muda, saya belum berpengalaman juga pada waktu itu membaca psikologi orang lain atau anak. Saya kemudian waktu itu baru perjalanan dari Jakarta mau ke Palembang. Pada saat itu saya naik ke mobil Mayasari Bakti atau lupa saya. Kemudian akhirnya sampai di Merak. Sampai di Merak kemudian saya menyeberang kapal. Sampai di seberang kapal saya membuka bekal saya. Makan karena saya membawa bekal agak banyak supaya tidak jajan di luar. Apalagi kalau susah mencari warung, dan itu di pelabuhan ketika baru turun, maka saya yang menunggu jemputan om saya, paman saya kemudian berhenti untuk makan bekal saya. Tiba-tiba ada anak kecil yang tukang semir datang pada saya. Om, tolong disemir om, sepatunya disemir. Saya baru makan, saya merasa terganggu. Enggak, saya enggak butuh disemir. Dia kemudian, om, saya belum makan om, seharian. Saya tidak tahu dia menipu atau tidak, tetapi saya karena lapar juga, saya menikmati dan mungkin sampai habis. Pada waktu itu masih ada sisa sedikit, tetapi tidak pantas kalau saya berikan kepada anak itu. Maka saya mulai bingung. Lalu setelah itu saya tolak dia sudah pergi. Kemudian dalam hati berkecamuk ini. Kenapa tadi tidak saya beri? Kenapa tadi dia tidak saya suruh untuk nyemir sepatu saya? Mungkin saya bisa memberi uang dan dia bisa untuk makan. Kenapa saya menghabiskan bekal saya sendiri yang kemudian tidak layak untuk diberikan kepada anak itu, sehingga saya pun tidak memberikannya? Banyak berkecamuk dan saya merasa buta hati, buta batin. Karena setelah itu saya mendengar orang anak tadi kemudian memang kelaparan benar. Dia langsung sempoyongan dan pingsan. Jadi dia tidak nipu dalam hal kelaparan. Tetapi saya yang tidak bisa melihat, mata batin saya tidak bisa menembus perasaan anak itu. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian saya datang kepada Yesus, minta disembuhkan. Bukalah mata batin saya ya Tuhan. Berilah saya kepekaan akan orang-orang yang membutuhkan sapaan, pertolongan, bantuan di sekitar saya. Sehingga saya pun bisa merasakan apakah orang ini benar-benar sungguh memerlukan atau tidak. Dan ini menjadi sesuatu yang bagi saya sangat-sangat menantang. Dan mata batin ini kalau sudah dibuka, kita juga akan merasakan syukur. Kita juga akan merasakan campur tangan Tuhan, rahmat Tuhan dalam setiap peristiwa. Tidak ada yang kebetulan, tetapi semuanya Tuhan berperan di dalam sejarah hidup kita. Itu yang membuat mata batin kita menjadi terbuka. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita menghadap kepada Yesus, minta disembuhkan kebutaan kita, agar kita semakin hari semakin murah hati di hadapan Tuhan terhadap orang-orang di sekitar kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.